Suratul Ikhlas atau surat Al-Anbiya Makkiyah termasuk surat Makkiyah. Wa hiya tis'ata ayat. Jumlah ayatnya 19 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sadarha ila ma lam ya'lam. Permulaan turunnya ayat Al-Alaq ini adalah sampai ma lam ya'lam. Al-Amal insana ma lam ya'lam. Itu permulaan turunnya itu hanya 5 ayat. Ialah sampai ayat ma lam ya'lam. Awal ma nazala minal Qur'an. Ini yang pertama, ayat yang turun daripada Al-Quran. Ialah 5 ayat di awal surat Al-Alaq itu. Wadzalika bighayri hirani. Dan turunnya ayat 5 ayat permulaan awal surat Al-Alaq ini turunnya di Gua Hira. Jadi Gua Hira itu adalah di Jabal Nur. Jabal itu tempat Rasul menerima wahyu pertama. Tapi kalau Gua Sur itu berada di Jabal Sur. Itu tempat baginda Rasul bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar waktu hijrah ke Madinah. Itu namanya Gua Sur, dan gunungnya namanya Jabal Sur. Sementara terima wahyu ya, gunungnya bernama Jabal Nur, tapi guanya bernama Gua Hira. Iqra, bacalah. Awjadal qira'ata mubtadi'an. Adakan bacaan sebagai permulaan. Artinya itu bacaan mubtadi'an sebagai permulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Jadi Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Al-Khalaq, menjadikan, menciptakan makhluk. Khalaqal insana al-jins, yang telah menjadikan manusia, semua jenis manusia, min alaqin, dari segumpal darah. Jamu alaqah katanya. Alaq itu adalah jamak daripada kalimat alaqah. Wahiyal qit'atul yasiratu minad dam al-ghalis. Alaq itu adalah satu potongan dari yang kecil dari darah yang tebal. Dari darah sama hampir kental ini, itulah alaq. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menjadikan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah. Lagi nulis awal katanya. Itu semua berarti
tidak berimbang dengan kemuliaan-kemuliaan yang lain, yang tidak seimbang dengan kemuliaan-kemuliaan barang yang lain. Jadi Allah yang Maha Mulia, badalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Mulia. Lalu dan itu Allah yang alamal khatu bil kalam. Tuhan yang Maha Mulia itu yang mengajarkan manusia. Allah yang alama yang mengajarkan al-khatu menulis bil kalami dengan pena. Kalau itu kan pena atau pen. Alladzi 'allama al-khatu bil qalam, yang mengajarkan menulis dengan kalam. Wa awwal man khatta bihi Idris alaihi salam, dan permulaan orang yang menulis dengan kalam, dengan pen itu adalah Nabi Idris alaihi salam. Al-Amal Insana Al-Jins, yang telah mengajarkan manusia, semua jenis manusia, malam ya'lam, apa yang tidak mereka ketahui. Al-Amal Insana, yang telah mengajarkan manusia, malam ya'lam, apa yang dia tidak ketahui. Qabla ta'limi, sebelum diajarkan minal huda, dari petunjuk, wal kitabatu, dan menulis, wasina'atu, dan sina'ah itu kan melakukan membuat sesuatu itu sina'ah, termasuk tukang, wabailah, dan yang lain. Kalla akal, sebenarnya innal insana la yatgha, sesungguhnya manusia itu adalah melampaui batas. La yatgha, melampaui batas. Kalla akal, sebenarnya manusia itu, innal insana, bahwa manusia itu layak Allah adalah melampaui batas. Arwa'ahu nafsahu, jika melihat dirinya, manusia itu istaghna, menjadi kaya. Nazalah bi Abi Jahlin, katanya. Ini ayat ini turun pada Abu Jahal, yang telah menjadi orang kaya. Dia merasa sombong, melampaui batas. Walau ilmiyatun wasalna maqulusan walau maqulusan inna ila rabbika, bahwa kepada Tuhan, inna sesungguhnya, ila rabbika, kepada Tuhanmu, ya insan, wahai manusia, arroja, air rujuk, kamu dikembalikan. Inna ila rabbika, kepada Tuhanmu, ya insan, wahai manusia, arroja, kamu dikembalikan. Air rujuk dikembalikan. Takhwifur lahu, ini sebagai yang menakutkan baginya. Fayujazit taghi bima yastahiqu, maka akan dibalas orang yang melampaui batas itu dengan balasan yang sepantasnya, dengan balasan yang berhak, yang sepantasnya.
Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Ara'aita ini bimawadhiha salasa, pada tempatnya yang tiga itu litta'ajus, itu untuk mengherankan, kalimat yang mengherankan. Yang pertama ara'aita alladzi yanha, kedua ara'aita in kana 'alal huda, yang ketiga ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Jadi ara'aita, bagaimana pendapatmu? Alladzi yanha, terhadap orang yang melarang atau menghalangi, mencegah. Wa Abu Jahal, ini yang dimaksud adalah orang yang melarang, mencegah itu adalah Abu Jahal. Abdan, akan hamba. Alladzi yanha, yang mencegah, yang melarang. Abdan, seorang hamba. Wa Nabi sallallahu, dan Nabi sallallahu idza shalla, apabila seorang hamba itu sembahyang. Bagaimana pendapatmu terhadap Abu Jahal yang melarang Nabi untuk sembahyang? Ara'aita, bagaimana pendapatmu? In kana al-hiyu, jika ada orang yang melarang itu, alal huda, dia berada di atas petunjuk, dengan sabar dan sembahyang, berada di atas petunjuk, sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au amara bit taqwa, atau yang menyuruh dengan bertakwa. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? In kadzdzaba, jika ia berdusta. Ayat Nabi, ada orang yang melarang itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla 'anil iman, dan dia berpaling dari keimanan. Bagaimana pendapatnya jika yang melarang, mencegah orang sembahyang itu, ia berdusta kepada Nabi dan berpaling dari keimanan? Alam ya'lam bi anna Allah ya'lam, apakah tidak dia ketahui? Alam, apakah tidak ialah mereka ketahui atau dia ketahui? Bi anna Allah ya'lam, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat. Ma sadara minhu, apa yang dia datangkan daripadanya, apa yang dia kerjakan. Ayyalahu, ada apa, ada yang dia ketahui. Wa yujazihi alaihi, maka ia akan dibalas atasnya. Atas pekerjaannya yang melarang orang sembahyang. A'jaba minhu, artinya artinya a'jaba, mengherankan, minhu daripadanya, ya mukhatibu, wahai orang yang di kita. Artinya Abu Jahal itu min haitsu nahyihi anis salat,
dari kira-kira larangannya daripada sembahyang. Karena sangat mengherankan. Larangannya kepada orang yang sembahyang. Wa min haitsu dari kira-kira innal manhiyu 'alal huda amirun bit taqwa. Jika yang melarang atas perkara itu menyuruh dalam bertakwa. Wa min haitsu dari kira-kira innan nahi bahwa orang yang melarang itu innal manhi bahwa orang yang dilarang alal huda amirun bit taqwa berada dalam di atas petunjuk dan menyuruh dan bertakwa. Wa min haitsu dari kira-kira innan nahi bahwa orang yang melarang itu bukan ibu didustakan mutawallin anil iman, ia berpaling dari keimanan. Karena sekali-kali tidak, karena rada'ul lahu sebagai tolakan baginya. Lain lam kasam demi jika lain lam yantahi demi jika tidak berhenti. Jadi apabila mereka tidak berhenti amma huwa alaih apa yang ada padanya, apa yang ada dia atasnya. Jika dia tidak berhenti melarang orang sembahyang, minal kufri dari kekafirannya, lakin lam yantahi demi jika mereka tidak berhenti amma huwa alaihi dari apa yang dia atasnya, minal kufri dari kekafirannya. Lanas fa'am bin nasiyah la jurlanna binasiyatihi lana, kami akan tarik ubun-ubunnya ke neraka. Lanajurlanna kami tarik binasiyatihi dengan ubun-ubunnya ilana ke neraka. Nasihatin yaitu ubun-ubun badalan kagiatan min ma'rifah. Nasihatin yaitu ubun-ubun kadibatin yang berbohong. Ubun-ubun yang bohong, khadi'ah lagi durhaka. Wasabaha bidzalika majazun, disifatkan dengan yang demikian itu adalah kalimat majaz. Kalimatul qati'ah itu ubun-ubun ya kita lagi durhaka. Wal muradu sahibah, dan yang dikehendaki adalah yang punya ubun-ubun. Ubun-ubun no ya kadibah dan qati'ah. Kalau dengan saifiyah berkata Abu Jahal itu.
ai ahlu narihi, artinya ahli golongannya. Wa huwal majlisi yang tadi ialah majlis yang tadi ayat takhidhu litahadus, katanya yang tadi yang dibuat untuk tempat berbicara. Satu tempat yang dibuat khusus untuk orang berbicara. Yatahaddatsu bil qaum, yang berbicara padanya orang banyak. Kaum itu orang banyak. Falyad'una dia, maka hendaklah ia memanggil orang yang memanggilnya. Artinya ahlu nadiyati, nadi artinya ahli golongannya. Wa huwal majlis, yaitu tempat duduk yang tadi yang dibuat yattah itu bil qaum, yang berbicara padanya orang banyak. Wa kana qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lama intahat, manakala dia mencegah, hai sunahahu anis salat, sewaktu Abu Jahal itu melarang Nabi dari sembahyang. Laqad alimta, sesungguhnya telah kau ketahui, ma biha, ai biha, fi Makkah, apa yang ada di Mekah. Rajulun, seorang laki-laki, aksaruna diamini, yang lebih banyak golongannya daripada. Ini kata Abu Jahal. Kemudian telah kau ketahui bahwa di negeri Mekah ini aku adalah seorang laki-laki yang paling banyak punya kelompok, punya golongan. La'amla'anna alaika, demi sungguhnya kami akan penuhkan atasmu hadzal wadi, katanya, ini lembah. La'amla'anna alaika, sesungguhnya kami akan penuhnya atasmu hadzal wadi, ini lembah ini, insyita, jika kamu mau, kami akan penuhi apa? Khuyalan. Ke kamus kata wa parasal ajran. Khuyalan itu artinya kuda, jalannya. Jalan itu katanya ajradu kasirus, yang sedikit keras bulunya. Warijalan muradan, warijalan maradan, dan laki-laki yang masih muda. Kalau Abu Jahal itu mengatakan bahwa kamu sudah mengetahui bahwa aku ini adalah seorang laki-laki yang paling banyak golongan. Jika aku mau,
Aku akan penuhi lembah ini dengan kuda-kuda yang banyak dan laki-laki yang masih muda. Itu akan mengumpulmu, itu akan melarangmu, mencegahmu daripada sembahnya. Itu kata Abu Jahal. Sang-sang ada zabannya, selagi akan dipanggilkan malaikat zabannya. Dari zabannya, selagi akan dipanggilkan, kami akan panggilkan firman Allah malaikat zabannya. Al-malaikatul ghilad, ialah malaikat-malaikat, ialah malaikat al-ghiladun yang aku baca ini tak ada asyidatun yang keras lagi, keras. Lidih lagi untuk membinasakannya. Ini janji Allah kepada Abu Jahal, akan dipanggilkan malaikat zabannya, malaikat yang keras untuk membinasakannya. Fil hadis, disebut dalam hadis ya. Lauda'ana dia, jika dia memanggil golongannya, akhadhat zabannya di ayyana, maka mereka akan diambil oleh malaikat zabannya dengan terang-terangan. Lauda'ana zabala wa nadiyahu, jika Abu Jahal itu memanggil golongannya, la khadahuz zabannya, maka dia akan disiksa oleh malaikat zabannya ayyana dengan terang-terangan. Kala ranullah, sebagai tolakan baginya, la tutibhu ya Muhammad, jangan kamu taati wahai Muhammad. Bayar lulus salat, maka meninggalkan salat itu jangan. Jangan mentaati Abu Jahal untuk meninggalkan salat. Wasjud, dan sujudlah. Sholli lillah, ay jama' ala salat, katanya. Tetap kamu sembahyang. Wasjud, dan bersujudlah. Wa abara al-salam sujud, katanya. Dan diibaratkan sembahyang itu dengan sujud, li'annahu afdalu arkanihi ba'dal qiyam. Karena sujud itu yang paling afdal rukun sembahyang setelah berdiri. Wa li'annahu yakunul ahlu bihi aqrabu ilallah. Dan maksudnya sujud itu, pada sujud itu orang hamba sangat dekat kepada Allah. Wasjud, dan sujudlah. Sholli lillahi, sembahyanglah bagi Allah. Aida ma'ala sholat, artinya tetap engkau berada di dalam sembahyang. Waqtarib, dan dekatkanlah dirimu kepada Allah, minhu, kepada Allah, bitaatihi, dengan mentaati Allah. Inilah ayat yang ke-19 daripada surat